Kan alhamdulillah, rasa bersyukur karena berada di agama ini ya. Alhamdulillah. Boleh cerita sedikit, Bun? Boleh, Kak. Aku awalnya asal dari agama Katolik. Orang tua semua Katolik, sanak saudara keluarga semua Katolik. Mama seorang pengurus gereja, abang seorang pendeta gereja. Kalau di Katolik disebut seorang romo atau frater. Terus aku merantau ke Batam. Jadi pendek cerita ya, Bun. Kalau diceritain panjang. Oke, lanjut. Jadi aku merantau ke Batam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengar tak ini suaranya? Kawan-kawan dengar suara? Dengar. Mungkin alhamdulillah kakak Sinta, Ibu Sinta ya, tadi kita ada berbual di dalam WhatsApp. Beliau ada bertanya tentang beberapa perkara tentang Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya keputusan Ibu Sinta ini dengan memilih untuk menjadi Muslim, yang sebelum ini beliau merupakan orang yang beragama Kristian, bukanlah meninggalkan Yesus. Sebaliknya, beliau apabila memilih agama Islam ini, beliau menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya, atau menjadi pengikut Yesus yang tulen, yang mengikut segala ajaran Yesus. Untuk pengetahuan Ibu Sinta, agama Islam ini sebenarnya adalah agama yang diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Kemudian agama itu lama-kelamaan dipesongkan, disesatkan. Apabila disesatkan, Allah menghantar lagi Nabi untuk meluruskannya kembali. Seiring masa berjalan, disesatkan lagi.
Sebab itulah kita ada banyak para nabi, kita ada banyak para rasul. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad itu khataman nabi, iaitu penutup para nabi, itulah yang terakhir. Dan Allah telah menjanjikan bahawa segala risalah dari Allah itu dipelihara sampai ke hari ini. Maka tidak hairan kalau kita lihat kitab Al-Quran itu sampai hari ini dihafal oleh jutaan manusia di bumi. Satu-satunya kitab Al-Quran, iaitu firman Allah yang sampai hari ini masih kekal, sama seperti mana ia diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun. Nah, jadi saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat, terutama Ibu Sinta, ibu sebenarnya dengan memeluk agama Islam ini, ibu menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Kerana Yesus bersujud seperti mana kami orang Islam bersujud. Kami juga pengikut Yesus sebenarnya. Kami tidak makan babi seperti mana Yesus tidak makan babi. Yesus berdoa menadah tangan ke langit, kami juga berdoa menadah tangan ke langit. Kami berpuasa, Yesus juga berpuasa, dan yang lain-lain. Jadi kalau Ibu Sinta sudah bersedia, mungkin boleh ikut saya, boleh ke? Ibu dengar tak tu? Tak dengar ya? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ya, Pak. Ya. Saya nak tanya dulu ni. Ibu Sinta? Ya, Pak. Ya, dengar. Okey, adakah ibu yakin, percaya, mengaku bahawa hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Percaya atau tidak? Benar, Pak. Benar. Soalan kedua, adakah ibu yakin, percaya dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan menyampaikan pesanan dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi tadi? Siapa nama? Dengar tak? Dengar tak? Ya, benar, Pak. Benar. Okey, kalau begitu artinya ibu ini sudah, keyakinannya sudah Islam ya. Jadi ibu boleh ikut saya. Ya, Pak. Asyhadu. Bismillah lu bang. Dengar tak? Ibu? Kak Sinta, Ya, Pak. Kak Sinta bisa, Ya. Kak Sinta bisa dengarkan baik-baik nggak perkataan Bang Milo? Ya, dengar, Bu. Dengar. Oh iya, Ibu ikut Bismillah, saya, Ibu. Bismillah. Ibu Ya, ikut saya ya. Ya, Pak. Ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha la ilaha illallah. illallah. Artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna Muhammad Muhammad anna Muhammad Anna Muhammad Rasulullah. 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 Alhamdulillah. Artinya aku Ulang lagi bersaksi. bang, kurang jelas bang. Kurang Bang, jelas, Bang ya? Milo, ulang sekali lagi. Tadi pernyataan beliau terakhir kurang. Ulang lagi dari awal. Okey, dari Yang awal. bagus. Kak Sinta ulang dari awal ya. Kak Sinta fokus dengarkan Bang Milo, diulangi sebagaimana Bang Milo mengucapkannya. Diulang lagi. Ji, kalau bahasa Indonesianya Pak nggak bisa kan ya, Pak? Ya, boleh. Iya, nanti Itu diajarkan artinya. bahasa Indonesianya. Nanti Bang Milo, diajarkan ini artinya nanti. aku begini Bang Milo. Ya. Jadi nanti habis baca teks asyhadu an la ilaha illallah. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Stop dulu. Saya baca teks Arabnya, baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biar nanti beliau Baik. ikut. Baik. Okey, Kak Sinta ikut ya. Ya, Pak ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad anna Muhammad Muhammad Rasulullah.
Rasul Muhammad. Aku mengaku Aku mengaku tiada Tuhan tiada Tuhan melainkan Allah. melainkan Allah. Aku mengaku Aku mengaku Nabi Muhammad Nabi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Dengar. Ya. Tambahkan Bang Milo, tambahkan Bang Milo. Ibu Sinta, tolong ikut Bu tambahannya ya. Tolong ikut. Dan aku bersaksi bahwasanya Yesus adalah utusan Allah. Sah. Oke. Nanti kita bantu lagi Kak Sinta dari belakang ya, untuk memudahkan beliau dalam melafazkan kalimat-kalimat yang tidak lazim beliau ucapkan. Kita sebagai umat Islam itu maklum. Pertama, beliau tidak terbiasa menyebutkan lafaz-lafaz yang kita umat Islam itu sudah terbiasa, seperti Nabi Muhammad, Allah, asyhadu. Itu hal-hal yang memang tidak terbiasa beliau ucapkan. Tapi yang jelas kalian melihat sendiri teman-teman bahwa Kak Sinta ini serius dalam keislamannya. Dia mendeklarasikan keislamannya di depan kita semua. Nanti perkara beliau lancar dan bagaimana nanti kita akan pandu dari belakang. Nah, di sini sudah ada Ayah Saiful. Kalau tidak salah berurusan dengan para mualaf di Sumatera Utara. Bisa nggak nanti membantu ngehandle keamanan, keselamatan dan haknya Ibu Sinta atau Kak Sinta bersama Papa Nando dan Ayah Saiful? Pertama, yang paling penting adalah keamanan beliau sebagai seorang muslimah. Nah, Jadi yang gini, kedua adalah ya, Ayah jelasin sedikit ya. Memang Ayah kan di Garda, sebagai pembina Garda. Garda itu memang bergeraknya melindungi, memberikan perlindungan, proteksi terhadap para mualaf yang memiliki resiko tinggi. Jadi yang terdampak resiko tinggi itu kita lindungi, bahkan kita kalau perlu kita mutasikan keluar daerah yang tidak ada orang yang tahu, cuman kita aja, itu kita bisa buat. Kita berikan pekerjaan, tempat tinggal dan pembinaan. Itu seperti itu yang biasa kita lakukan. Jadi nggak apa-apa, nanti simpan aja nomor saya, Sinta. Nanti kalau ada butuh apa-apa, silakan hubungi aja. ya, untuk khusus Kak Sinta ya, untuk pembimbingan pemahamannya itu aku udah bilang aku bersedia menemani beliau ya, tapi lewat telepon. Nah, ini double. Siapa ya double ya? Ayah ya? Enggak. Tes. Oh Bang Wan, maaf Bang Wan. Jadi untuk Kak Sinta, karena aku sudah punya nomor teleponnya, nanti aku yang pelan-pelan aku kasih waktu 1 jam 1 hari untuk mengajarkan Kak Sinta, mulai dari mungkin belajar mengaji. Nanti aku masukin di grup belajar bersama Unirifa. Kak Sinta nanti saya masukin ke grup. Terus nanti kalau ada apa-apa, Kak Sinta langsung koordinasi dengan saya. Ada apa-apa yang terjadi, nanti Kak Sinta saya kasih nomor Ayah Saiful. Kalau ada apa-apa yang terjadi di Medan, nanti Kak Sinta boleh hubungin beliau, karena beliau akan menjaga para mualaf dari kezoliman. Jadi itu satu. Nah, buat teman-teman semua,
yang mau mensupport Kak Sinta memberikan hadiah ya, boleh ke rekeningnya Kak Sinta langsung. Tapi kita tidak tampilkan rekening di sini. Nanti kalian boleh minta nomor rekeningnya Kak Sinta ke saya atau ke Kak Sintanya langsung. Kenapa saya sarankan bukan gift, lebih baik kasih transfer aja. Berhubung beliau punya anak, beliau berhak mendapatkan harta dari kita, teman-teman. Maka buat teman-teman memberikan hadiah ke mualafan beliau ya, itu boleh nanti minta nomor rekening beliau ke saya. Dan ini tidak paksaan, tapi ini adalah bentuk hadiah semata dan juga sedekah kepada orang yang beliau sudah masuk ke dalam 8 asnaf ya, salah satu orang yang berhak mendapatkan hartanya umat Islam. Nah, itu berguna untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Kalau kalian mau memberikan gift juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau saran saya lebih baik dikirimkan saja ke rekeningnya, yaitu lebih baik begitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, aduh ada gitu. Boleh Ukti Baby, silakan naik ke atas ya. Untuk sertifikat mualafnya nanti gimana nih? Nah, Perlu Kak Sinta, Kak Sinta, kakak kan harus dapat sertifikat mualaf. Nanti diurusin sama Ayah Saiful mau? Mau pun nggak apa-apa, Mau ya, soalnya beliau yang berada di Medan, saya jauh. Yang dekat itu kakak dengan Ayah Saiful. Nanti kan saya kasih nomor HP-nya Kak Sinta. Dan tapi Kak Sinta di Jakarta. Tidak, Bapak Nando yang di Jakarta. Kak Sintanya di Medan kan? Pak Nando yang di Jakarta. Ayah dia di Sumatera Utara ya, cuman di bagian tengah ya. Nggak usah disebutin, nggak usah ngasih aja. Kita nanti teleponan bersama, nanti teleponan sama Bapak Nando. Bapak Nando kan masih simpan nomor HP aku. Iya, nah, masih. kalau Kak Sinta ada apa-apa, jangan lupa telepon saya dan insya Allah per hari kita nanti akan komunikasi tiap hari ya. Kalau Kak Sinta misalkannya, oh ini ada pertanyaan nih, kenapa nggak lewat API? Teman-teman boleh saja, tapi karena ada Ayah Saiful di sini ya, kenapa tidak ada Ayah Saiful saja, kan sama aja ya. Yang penting kan tujuannya Kak Sinta ini dapat sertifikat mualaf gitu ya. Kita siapa aja sih boleh, YPM juga bisa, Geraha Mualaf juga bisa, MMCI juga bisa. Itu organisasi itu kan adalah kendaraan ya, boleh aja, siapa aja boleh ya, siapa aja boleh bantu. Makin banyak yang bantu makin happy kita, makin alhamdulillahirabbil alamin dong begitu ya. Oke, silakan yang mau memimpin doa setelah mualafnya saudari kita, monggo siapa aja boleh, asal jangan aku. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bang Wan, insyaallah. Bang Wan. Tugas Bang Wan, bagi-bagi Bang Wan. Tadi Bang Milo bantu syahadat, Bang Wan berdoa. Jangan Tante Mika Bang Wan, nanti masuk neraka kita semua. Gawat kita kalau Tante Mika. Apa-apa doanya. Bang Wan, rekeningnya Kak Sinta nanti Pak Musli nanti di grup aku kasih. Aku nggak bisa, ini noise. Iya. Atau Bang Milo? Bang Wan atau Bang Milo? Tak kalah saya keluar untuk membacakan doa nih. Ada Bang Wan dengan Bang Milo dengan Ayah Saiful di sini nih. Ya, Ayah saja sudah. Bang Wan aja. Nah, cepatlah siapa yang mau berdoa nih? Bang Milo insyaallah. Insyaallah kayak Bang Milo. Kita suruh Bang Milo aja baca doa. Jangan sampai saya turun tangan. Tafadhol. Malamnya. Mana nih? Ayah aja. Jangan saya yang turun tangan baca doa loh. Apa tak malu nanti kaum pria nanti yang ada di sini? Enggak boleh. Ustaz lah nih, masa ayah pula. Ya bukan Ustaz. Bang Milo bantu. Iya. Kak Sinta, kita berdoa bersama. Nanti Kak Sinta setelah Bang Milo berdoa, nanti Kak Sinta juga boleh berdoa untuk kita yang ada di sini dan untuk diri Kak Sinta sendiri ya. Mari kita ikut. Silakan. Sami alim, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan sabirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma fir lana zunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعين عناياتك التي لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقرتك علينا فلا تخلقنا وأنت رجاءنا يا حفيظ يا سلام يا وقيل. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kak Sinta boleh berdoa pakai bahasa Indonesia ya, boleh kakak berdoa tapi pakai bahasa Indonesia tuh kayak misalnya ini saya contohkan ya. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang ada di room ini, di komal ini, berikan rahmat kepada mereka. Seperti itu. Kakak boleh mendoakan orang yang ada di room ini, orang yang menonton, netizen, ataupun mendoakan diri sendiri juga boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Karena kakak ini orang yang kembali ke fitrahnya, suci seperti bayi yang insya Allah doanya itu diijabah oleh Allah. Doakan netizen-netizen di bawah, semoga mereka menjadi orang yang istiqomah dalam keislamannya. Silakan. Atau mau saya bantuin, nanti kakak ikutin boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, ajari aku lah Bu. Oke. Coba ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur atas rahmat-Mu, puji syukur atas rahmat-Mu, Puji syukur atas Bu. puji syukur atas rahmat-Mu, Puji syukur atas keserharmamu. puji syukur atas rahmat-Mu, atas keserharmamu. Oke. Atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayangmu dan hidayah-Mu, ya Allah, berkahilah orang-orang yang ada di room ini, ampunilah dosa mereka, izinkanlah kami istiqomah dalam keislaman kami, berikan rezeki yang baik dan berkah, segala kebaikan tercurah kepada kami pada malam ini. Segalanya Bu, apa tuh Bu? Bilang dulu Bu. Segala kebaikan tercurah kepada kami
curah kepada kami malam ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. amin amin. Nanti saya coba akan ajarkan kakak baca doa yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang kakak bacakan setiap hari karena kakak belum bisa bahasa Arab ya. Nah nanti kakak belajar sholat sama saya Ya Bu. ya. Intinya kakak setiap hari teleponan sama saya. Nanti masuk grup, terus nanti saya ajarkan kakak pelan-pelan semua ritual-ritual keagamaan Islam ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke. Baik Kak Sinta, semoga Allah mau nambah memberikan sedikit. kemudahan. Ya silakan Tante Mika. Buat Kak Sinta, habis dari sini nanti pasti ada DM-an atau masuk ke inbox Kak Sinta, baik itu dari orang Kristen mau menyesatkan kembali, jangan ditanggapi. Kalau ada orang Islam yang mau memberi, terima aja. Kalau ada yang minta nomor rekening, nanti banyak minta nomor rekening, insya Allah. Amin ya. Buat kakak, nanti ada orang Kristen mengatakan seperti ini, mengatakan Islam seperti itu, langsung telepon Uni Rifa. Uni, betul nggak ini Islam seperti ini? Ada yang mengatakan seperti ini, karena udah ada Uni Rifa yang akan membimbing Kak Sinta. Semoga Kak Sinta selalu sehat-sehat selalu di sana. Semoga ini dipermudahkan urusannya. Dan yang kedua, ketika kakak udah masuk Islam, tunjukkan kebaikan kakak lebih daripada sebelumnya kepada orang tua. Kalau belum diberitahu, tunjukkan bahwa kakak lebih baik sekarang daripada dahulu kepada saudara-saudara kakak yang lain, baik itu adik, abang, tetangga, atau saudara manapun, untuk membuka hati mereka menerima kehadiran Kak Sinta sebagai seorang muslimah yang baik. Itu ya Kak. Terima kasih. Insya Allah ya. Oke teman-teman, semoga berkah ya komal ini malam ini. Semoga Pak Nando gimana? Sekali lagi Pak Uni, Nando? satu lagi Uni, ada lagi Uni. Ya, mungkin buat teman-teman atau mau memberikan rezekinya atau sedekah kepada Kak Sinta, langsung melalui Uni Rifa boleh, langsung DM Uni Rifa biar Uni Rifa langsung mengirim, atau langsung kepada Kak Sinta juga nggak apa-apa, karena ketika kalian memberikan gift di sini potongannya gede. Ke aku juga boleh, aku juga boleh. Ya. Kalian jangan maksudnya gini, kalian minta nomor rekening Kak Sinta sama saya, bukan minta nomor rekening saya. Nanti saya bawa pergi makan durian mama pisang ya, bahaya nanti gitu ya. Durian ya. Ya, satu lagi ya, kalau bisa Kak Sinta sekarang habis ini, kalau bisa karena udah malam, rebus air hangat, kakak mandi meminta Itu kepada nanti Tuhan. Tante Mika. Nanti jangan di sendiri dulu. Nanti kalau dia melakukan sesuatu yang tidak ikut apanya, nanti jahil namanya. Diawali ketika berislamnya dia itu harus mengerjakan sesuatu yang dalilnya itu jelas ya. Satu, kalaupun dia mandi junub, itu harus ada alasannya. Jangan membuat sesuatu yang kita mandi dalilnya, tapi tetap. Iya, mandi wajib itu nanti kita akan ajarkan. Kan tadi kan aku bilang, nanti lewat WhatsApp kita teleponan, kita ajarkan. Kenapa? Karena nanti kalau dia melakukan sendiri tanpa panduan, nanti malah jahilnya namanya itu. Oke. Ada nanti kita akan kasih. Malah jadi demam, nanti dia masuk angin. Iya, apalagi ini di jam berapa coba di sana ya. Nah, jadi gini, perhatikan baik-baik. Ketika saya nanti mengajarkan beliau, itu saya akan tunjukkan dalilnya sekaligus. Jadi beliau tahu nanti, oh saya begini ini ada perintahnya di Al-Quran dan hadis. Supaya beliau ini bukan cuma sekedar diarahkan, tapi beliau tahu, oh ternyata ini ada perintahnya dari Allah melalui Nabi Muhammad. Karena kalau kita suruh sesuatu yang memang belum kita bisa tunjukkan dalil itu apa, nanti kita yang kasihan beliau nanti. Insya Allah nanti aku dampingi beliau nanti lewat WhatsApp. Kalau malam ini jangan mandi lah, udah malam. Nanti malah demam nanti. Apalagi beliau punya bayi, punya anak kecil ya, masih menyusui lagi anaknya. Ya gitu. Oke. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya hari ini kita melihat menjadi saksi kembalinya saudari kita
menjadi fitrah sebagai seorang yang bersih kembali seperti bayi. Beliau dengan anaknya sama-sama tidak berdosa saat ini, Masya Allah ya. Beliau dan anaknya sama-sama tidak berdosa, fitrah suci, kembali ke fitrahnya. Buat teman-teman semua yang ingin meminta nomor rekening Kak Sinta, silakan DM saya atau Kak Sinta langsung, nanti biar Kak Sinta yang membalas. Yang sudah tahu nomor handphone saya boleh ke saya langsung, nanti insya Allah saya minta sama Kak Sinta nomor rekening beliau. Begitu. Papa Nando sebagai salah seorang yang menjadi wasilah kemualafan Kak Sinta, mungkin ada tanggapan, silakan. Aduh, aku terharu nih. Ya Pak, paling tidak nanti di saat nanti Papi Saiful kalau mau ketemu dia, aku akan coba nanti ke Sumatera ya. Cuman aku cari waktu yang pas, waktu libur lah nanti. Koordinasi dengan Ayah Saiful nanti. Iya ya Saiful. Iya. Adalah kok Ya, Ayah Saiful terserah. Mau koordinasi dengan Ayah Saiful boleh, dengan Bang Faruk boleh, gunakan Bang saja Faruk. fasilitas yang sudah ada. Kita di sini bukan gap-gapan teman-teman ya. Ingat Nggak ada satu, masalah. bahwa payung kita itu satu, yaitu Islam. Kendaraan kita boleh banyak, tapi rumah kita tetap satu, yaitu Islam. Mau lewat apapun yayasannya dan lembaganya sama saja, yang penting tujuannya sampai. Tidak ada persaingan. Kalau itu persaingan yang maksudnya berlomba-lomba beramal soleh, itu memang diharuskan. Tapi kalau persaingan dalam artian mohon maaf, di mana kita di sini mengatakan oh ini Lipa nggak melibatkan API segala macam. Sebenarnya kita di sini melibatkan apa saja bisa. Kalau bisa sih kita libatkan YPM, MUI. Kalau bisa kita libatkan Muhammadiyah dan NU. Tapi kan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Yang ada saja gitu, ya. Yang ada saja kadang kita udah rempong gitu seperti Tadi itu ya. juga ayah kenapa minta naik karena pas kebetulan lewat dan terdengar seperti ada masalah mengenai apa merahasiakan dulu dan sebagainya, makanya ya minta naik karena lebih berkompeten kami, karena kami menyediakan perlindungan gitu loh. Itu makanya minta naik, bukan ada apa-apa. Ya. Itu ada itu mualaf juga mau minta naik, namanya Francisca. Aku pengen naik, pengen berbagi cerita. Silakan minta permintaan ya, Francisca. Karena mau dijambak akunnya privat. Minta permintaan aja. Ya, minta permintaan aja. Ya, Dante, silakan dengan Tante Mika. Nah berani dan temaku nih. Dan temaku nih. Ya, yang mau naik silakan naik. Bu Alaf mau berbagi silakan. Banyak yang mau minta naik, cuma akunnya privat. Saya lihat di permintaan nggak ada juga. Ya teman-teman, kalau mau minta itu ada logo dua orang logo bentuk dua orang itu di bawah. Klik itu. Ya, kalau untuk kulihat cakrawala pun akunnya privat nggak bisa dijambak. Ya, Benar, yang bisa itu hostnya yang bisa menaikkan. Silakan kalau ada yang mau ngomong langsung sama Kak Sinta atau menyampaikan unek-unek atau langsung berbicara sama Kak Sinta, karena Kak Sinta sekarang sudah menjadi saudara satu akidah dengan kita. Silakan buat teman-teman Islam ya, minta permintaan, ketik satu atau minta permintaan langsung, karena saya jambak nggak bisa. Kak Sinta jangan lupa nanti ya minta itunya, minta KTP-nya, aku udah chat. Boleh saya naik? MM ini agamanya apa ya? Teman-teman yang minta nomor rekening aku belum bisa balas sekarang, nanti aja selesai itu ya. Halo MM, agamanya apa? Kristen. Ya silakan, di sini Kristen bebas bertanya tentang agama saya, ya agama Islam. Yang sudah ciuman. Apa?
Apa? Kristen yang sudah siuman? Maksudnya gimana? Pernah pingsan gitu? Firman. Orang Kristen yang sudah siuman. Maksudnya pernah pingsan atau gimana? Atau gimana? Coba. Bukan itu katanya Uni. Orang Kristen banyak yang siluman katanya. Bukan, itu dia tapping di bawah itu. Orang Kristen yang sudah siuman. Oh, yang sudah sadar. Oh, mualaf. Saya Apa yang mau disampaikan? boleh naik. Udah naik loh. Tunggu dulu, bentar ya. Ini kondisinya sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bagaimana? Kita khawatirnya dia lagi sakit, ya. Saya cuma Iya. mau menguatkan saudara Sinta Apa sih? Turun di bawah ya. Kalau nggak jelas di bawah ya. Di sini bukan tempat main-main ya. Ya, di bawah aja ya. Sebelum naik tolonglah bangun dulu dari tidur ya, jangan main TikTok dulu. Nggak, kita nggak tahu, jangan-jangan dia lagi dalam keadaan sakit. Dia mau Nggak tahu, menguatkan nanti. katanya. Nggak, kita nggak tahu, jangan-jangan dia lagi keadaan sakit kah atau apa, kita nggak tahu. Cuman kalau orang memang tidak jelas dan itu kita tidak usah laini. Takutnya dia lagi sakit gitu. Oke, buat teman-teman non muslim yang mau bertanya, silahkan bertanya tentang agama Islam. Di sini diskusi ya. Bisa jadi kalian sama seperti Kak Sinta nanti kembali ke fitrahnya. Halo Yani. Saya Kristen. Oke. MM kalau mau naik lagi nanti diizinkan naik sekali lagi ya. Tapi kalau bisa, kalau sulit untuk berbicara, jangan paksa bicara MM. Takutnya kamu sedang sakit. Kalau kamu Ayah, di mute dulu ya. Ada suara musik. Oke. Ya nih, di sini ruang diskusi lintas agama. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, saya bisa mualaf kalau misalnya Uni Rifa bisa menyebutkan nama Muhammad yang ada di Injil dan Taurat. Ya, pertama saya bisa sebutkan, tapi saya nggak butuh kamu mualaf. Sebenarnya yang butuh Islam tuh orang-orang yang kafir, bukan saya yang butuh kalian, atau bukan Islam yang butuh kamu. Dan yang kedua adalah gini, maaf ya Yani ya, jangan kegeeran. Islam itu tidak butuh orang-orang seperti kamu. Maaf. Misal kamu kayak Einstein aja mau masuk Islam terus banyak syarat, belum tentu kita terima loh Yani. Iya. Kenapa? Karena agama Islam ini agama pilihan, bukan agama yang nggak laku terus ditawar-tawarkan ke rumah-rumah gitu. Ya, jadi mohon maaf sama sekali. Tujuan kita berdiskusi lintas agama ini bukan mengajak kalian untuk Islam dulu sebenarnya, apalagi aku ya. Aku cuma pengen ngajak kalian menjadi orang berakal dulu, karena nanti Islam itu pilihan kalian sendiri. Jadi mohon maaf sama sekali, dan minta maaf ya mengecewakan kalian. Justru aku malu kalau ada orang-orang yang belum berakal tapi udah masuk Islam duluan, karena itu merusak Islam dari dalam. Nih aku minta maaf banget ya, nih aku agak jujur ya, sorry. Aku jujur sama kalian, aku nih belum mengajak kalian jadi Islam dulu, karena aku ini adalah orang yang mengajak kalian menggunakan pikiran dan akal kalian dulu loh ya. Dan aku nggak sudi menjadi membantu orang gila masuk ke Islam, nanti kayak Mama Gufron nanti ya. Nanti kayak Mama Gufron tuh sama Samsudin tuh, bikin malu agamaku aja ya. Gitu ya. Ya, apakah pernyataan saya salah? Enggak, cuman aku akan masuk Islam kalau Uni Rifa mau begini dan begitu. Sorry banget nih ya. Maaf ya. Perasaan kita tuh nggak ada untung nggak ada rugi kalau kalian tuh mau Kristen, malah kita tuh nggak masalah gitu. Tapi kita akan beruntung kalau kita punya saudara yang berakal.
gitu ya. Minta maaf ya nih ya. Aduh, kita Islam itu bukan agama yang kekurangan jemaat, kita udah mayoritas. Ya nih ya, yang mayoritas itu Kristen ya. Maaf, kita lagi nggak butuh orang-orang yang masuk Islam bukan karena ilmu. Kita lagi butuh orang-orang polos seperti Kak Sinta, orang-orang yang betul-betul baik, orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat, kemudian ada intuisi mendengarkan kalam ilahi yang kemudian meneteskan air mata. Ini orang seperti ini nih. Nah, kita sapa nih Kak Francisca. Ya, Kak Francisca, mualaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Mungkin penguatan untuk Kak Sinta. Ya, yang pertama-tama ingin sampaikan alhamdulillah, rasa bersyukur karena berada di agama ini ya. Alhamdulillah. Boleh cerita sedikit, Bun? Boleh, Kak. Aku awalnya asal dari agama Katolik, orang tua semua Katolik, sanak saudara keluarga semua Katolik. Mama seorang pengurus gereja, abang seorang pendeta gereja. Kalau di Katolik disebut seorang romo atau frater. Terus aku merantau ke Batang. Jadi pendek cerita ya, Bun, kalau diceritain panjang. Oke, lanjut. Jadi aku merantau ke Batang. Alhamdulillah aku berkawan di kelompok orang-orang muslim ya. Jadi pelan-pelan aku mengikuti ke masjid, pelan-pelan ngikutin puasa tarawih. Jadi dengan sendirinya aku tertarik. Tapi bagaimana keadaan sekarang, Kak? Keadaan sekarang alhamdulillah aku baik-baik saja. Tapi terus apakah sudah belajar tentang keislaman? Alhamdulillah sudah. Di pendek ceritanya lagi, mungkin kata orang-orang kata mualaf nggak segampang yang dirasakan. Gimana ya, yang dirasakan kayak kita yang benar-benar terlahir dari keluarga muslim ya. Ya, pertama yang ku alami hinaan, cacian, kebencian, penghinaan yang paling ku alamin, Bun. Pendek ceritanya lagi, mukjizat Allah nyata untuk aku, Bun. Aku dipertemukan dengan seorang laki-laki yang alhamdulillah luar biasa, tamatan pesantren. Masya Allah. Suaminya sekarang? Iya, Bun, suamiku sekarang. Alhamdulillah. Seiringnya waktu nggak disetujui ya, nggak direstui ya. Mau dibunuh lah ceritanya suami ini. Akhirnya aku mualaf, Bun, dibawa sunat, dimandikan di masjid, diucapin 2 kalimat syahadat, ya nikah. Ceritanya pendek cerita, nikah sama suami yang sekarang ya. Udah sampai situ belum berhenti juga, Bun. Cacian, hinaan, sampai dibuang, dicoret dari kartu keluarga ya. Berarti sudah tidak bersama keluarga lagi? Iya, sekarang aku sama suami, sama keluarga suami. Lu si Nandar nih ngechat sampai nggak fokus gue sama Francisca. Ya, jadi Nandar nih gangguin kita, Kak. Ya, lanjut Kak Francisca. Kak Francisca, jadi berikan kepada Kak Sinta masukan-masukan positif bahwa yang namanya konsekuensi itu pasti ada dalam setiap pilihan. Ketika kita memilih untuk meninggalkan agama lama, tentu ada pergolakan dari keluarga.
seperti penentangan, kemarahan, itu pasti ada. Nah, mungkin Kak Francisca boleh berbagi dengan Kak Sinta, semoga sama-sama dikuatkan. Dan perlu diingat satu hal ya, bahwa negara kita ini negara hukum, di mana kita itu merdeka secara jasad dan juga pemikiran. Tidak ada yang boleh menyuruh kita untuk mengikuti sesuatu tanpa keinginan kita, ya. Bahkan ketika ada ulama saja yang boleh bertentangan dengan itu tuh boleh. Kita tuh merdeka di Islam itu, bahkan kita itu kata Rasulullah SAW, perkara duniamu kamu yang lebih tahu, tapi perkara akidah tentu kita harus sami'na wa ta'na atau tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Dan tidak ada satupun perintah ajaran Islam itu merugikan kita sebagai perempuan, merugikan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, tidak dirugikan sama sekali. Tidak ada aturan dan perintah dan larangan di Islam itu yang membuat kita rugi sama sekali. Nah, tapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Kak Francisca dan Kak Sinta, apapun nanti cerita dari Kak Francisca, tentu Kak Sinta tidak mungkin sama kehidupannya, pasti berbeda. Yang jelas bukan berarti menakut-nakuti, tapi setidaknya berbagi pengetahuan dan pengalaman ketika menjadi seorang mualaf. Oke Kak Francisca, biar nanti kita Simatupang Semurtalin. Oke, saya tunggu kamu naik ke atas ya, tapi nanti Simatupang ya, kita dengarkan Kak Francisca dulu. Silakan Kak Francisca, mungkin sebelum kita diskusi lanjut dengan kaum non muslim dari kalangan Kristen, silakan. Ya, pesan aku cuma satu buat Kak Sinta. Ya Pak. Kita harus benar-benar niat dari hati, bukan karena melihat apa adanya. Ya Pak. Ya betul. Ya. Kalau dari hati, insya Allah semuanya dipermudahkan. Ya Pak. Ya. Karena janji Allah nyata untuk kita. Oke, siap. Insyaallah, semoga Kak Francisca dan Kak Sinta sama-sama istiqomah di dalam iman Islam, karena yang paling penting itu adalah bagaimana perjalanan kita dan akhir hidup kita ya. Oke Kak Francisca, terima kasih banyak atas masukannya dan juga kesaksiannya di sini. Semoga dilimpahkan kemudahan dalam segala urusannya. Kalau juga mau belajar Islam, udahlah, aku mau masukin kalian ke dalam grup aku, namanya Belajar Bersama Unirifa. Buat para mualafah yang wanita-wanita ya, boleh dibimbing langsung sama aku dalam penguatan akidah dan tutorial fikih-fikih wanita ya, karena aku gurunya ada Ustadz Wafi sama Ustadz Awan sama Ustadz Atta dan juga beberapa guru lainnya. Nanti aku bisa berbagi ilmu kepada Anda semua. Kalau Kak Francisca mau bergabung di grup aku juga boleh, ingin tahu tentang agama Islam lebih mendalam juga boleh. Oke Kak Francisca, terima kasih banyak ya. Kita switch tempatnya dengan yang di bawah, banyak yang mau naik ke atas. Terima kasih banyak ya. Ini Buat teman-teman ya. Ya, ini aku turun dulu nak beli makanan, nanti naik lagi. Siap, siap, insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Kak Francisca, ya sehat-sehat. Ya oke. Oke teman-teman, semoga saudari-saudari kita ini istiqomah pejuang tauhid ya, tidak lagi menuhankan anak manusia, menuhankan Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti kemudian Nabi Muhammad SAW dengan semua ritual yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, baik dalam Al-Qur'an yang merupakan usul atau kewajiban-kewajiban kita, larangan dan perintah dan informasi yang ada di dalamnya, serta mengikuti sunnahnya yaitu di dalam terbanyak riwayat hadis. Oke, kita sapa di sini. Halo Zeto. Halo, selamat malam. Ya, malam bro. Silakan, agamanya apa bro? Katolik. Oke, Katolik. Sardi, agamanya apa bro? Oke, jatuh. Oke Pak Zeto, silakan. Di sini saya izinkan non muslim dari kalangan manapun berdiskusi dengan saya. Tema kita kali ini adalah bahwa Paulus menyelewengkan ajaran Taurat, yaitu mengatakan tidak ada pengampunan kecuali melalui penumpahan darah. Dan ternyata tadi saya buktikan bahwa ternyata perdamaian, pengampunan itu atau penebusan itu sudah dilakukan tanpa darah, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Lukas pasal 7 nomor 47, yaitu dengan berbuat kasih. Silakan Pak Zeto, mau menanggapi boleh, mau bertanya tentang Islam saja juga boleh, silakan. Aku mau bertanya balik lagi. Silakan. Kalian Islam ambilkan kata amin itu dari mana? Amin. Amin itu bahasa apa Pak? Ya. Tahu Bapak? Kata amin setahu Bapak bahasa apa? Tidak ada. Ya makanya saya tanya, kata amin itu bahasa apa? Bahasa apa Pak? Kata amin itu bahasa apa Pak? Menurut Bapak bahasa apa? Yunani?
Kata amin itu berasal dari bahasa apa, Pak? Coba. Coba, Pak. Amin berasal Biar kita tahu nih, Pak. Berasal dari Bahasa apa? Israel. Bahasa ya apa? Coba Bapak sebutkan kaidahnya, Pak, biar kita jelaskan. Karena kalau Bapak tidak mengerti nanti biar saya bantu, Pak. Kalian kan data kata amin itu dari Al-Quran saja tidak ada. Kalian ambil dari mana? Siapa bilang nggak ada? Kalau saya bisa tunjukin nanti Bapak gimana? Katoliknya dari ya. Pak, kalau saya misalkannya bisa tunjukin gimana? Coba tunjukin ya. Ya, Pak, sebentar dulu Pak. Bapak, coba Bapak ini dulu. Aduh, noise banget. Pak bisa turun dulu nggak, Pak? Bapak turun dulu terus naik lagi. Soalnya Bapak storing, Pak. Bapak silakan. Bapak naik lagi ya, Pak. Saya tunggu, Pak. Saya tunjukkan kepada kalian kenapa Islam dan Yahudi itu selaras, karena bahasa mereka serumpun. Ya. Bahasa yang saya sudah tunjukkan tadi sejalan adalah kata kafarot atau kafaroh. Itu sejalan dengan kiper atau kaf, p, dan res yang artinya sama-sama menutupi. Dan kata amin itu adalah kata yang juga serumpun antara bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Nggak ada kaitannya dengan bahasa Yunani yang adalah agama Kristen ya. Nggak ada kaitannya dengan bahasa Latin ya. Dan kalau yang mau menuntut pun sebenarnya bukan Kristen tapi orang Yahudi, karena Kristen tuh nggak kenal bahasa Ibrani. Mohon maaf nih, bahasa Ibrani itu bahasa serumpun dengan bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Jadi tolong dengan sangat kalian, kami umat Islam itu dalam surah Al-Fatihah kami itu ada kata-kata amin. Jadi tolong jangan mengaku-ngaku, jangan kayak ngerasa kalian tuh Bani Israel gitu. Orang Katolik nih jangan bikin malu orang Katolik ya. Katolik itu kalau dilihat sejarah gerejanya itu lebih cenderung menggunakan bahasa Latin dan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Katolik. Hello. Aduh, ya Allah, aku nggak mau mempermalukan orang Katolik di sini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak mau, aku serius. Gue yang merasa malu ya. Iya, aku nggak mau, teman-teman. Ya Allah, aku nggak mau mempermalukan orang Katolik, teman-teman ya. Kenapa? Karena setahu aku tuh orang Katolik itu banyak yang baik-baik ya, dan kalau ada orang Katolik yang melenceng ya itu biasanya tuh oknum, mungkin ya oknum ya. Dan ingat loh, kalian tuh pakai bahasa Latin sama bahasa Yunani, dan dalam Al-Quran kami itu memang sejalan dengan bahasa Ibrani dan gak masalah, so what? Dan kami di dalam Al-Quran kami itu ketika kami mengucapkan surah Al-Fatihah itu kami mengucapkan kata amin. Aduh ya. Ada apa dengan orang-orang Katolik ya, saudaraku? Jangan permalukan diri kalian. Aku nggak mau kalian mempermalukan di sini. Pak, naik lagi. Pak Tito naik lagi, Pak. Pak Tito naik lagi ya. Pak Tito saya tunggu naik lagi. Tadi storing, Pak ya, storing banget, Pak. Storing banget. Saya sakit kepala dengan itu. Kayak kepala saya tuh kayak digenjet sama apa gitu. Sekarang Pak Tito saya tunggu lagi. Di bala-bala, silakan di bala-bala. Kalau mau naik silakan di bala-bala. Silakan di naik. Silakan naik yang mau naik. Naik ke nyumber ilmu. Emang ada gitu? Mana ini bapaknya? Waduh, nggak ada bapaknya. Pak, saya tunggu ya. Kita tunggu. Halo, di bala-bala agamanya apa? Assalamualaikum. Ya, agamanya apa, bro? Saya seorang mualaf. Iya, ada yang mau disampaikan? Saya jadi mualaf baru satu bulan. Oh, satu bulan, Masya Allah. Di mana mualafnya? Di rumah berdebat? Bukan di kampung Manado. Oh, di kampung oh gitu, Masya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Gimana perjalanan mualafnya? Ada yang mau diceritakan?
Ya awalnya sih saya juga rasa berat mungkin mau masuk mau jadi mualaf, cuman karena saya dengar dari debatan-debatan kemarin-kemarin sama debatan itu Bang Juma kan, Ya, halo silakan. berkat Bang Juma lah sampai saya Masya masuk Allah. Di mualafnya di masjid di Manado, bukan di Komal ya? bukan di masjid Manado. Masya Allah. Baru 1 bulan ini? Ya baru 1 bulan. Subhanallah. Bagaimana perjalanan mualafnya? Mungkin ada penolakan dari keluarga atau seperti apa? Ya ada masalah penolakan sih, ada saja dari orang tua kan. Orang tua kan udah bilang sama saya, ini sekarang kalau kamu masuk agama Islam, agama Muslim, berarti kita sudah beda agama. Marah, orang tua marah. Coba Tidak. apa alasan kamu menjadi seorang mualaf? Kenapa coba? Alasan saya sih gini, dari kemarin kan awalnya kan saya Kristen. Nah, terus setiap saya pergi beribadah di gereja kan, setiap saya beribadah di gereja, hati saya tuh rasa bingung gitu. Bingungnya saya tuh kenapa ini sih, kok manusia sih bisa dijadikan Tuhan gitu. Sementara dalam agamanya Muslim saya dengar agamanya Muslim, seperti yang di debat-debat itu sama Bang Jumas, ya kan? Mereka menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Esa. Tuhan itu Tritunggal, maksudnya cuma satu kan? Tuh kenapa Tuhan kami ada 3? Oke. Yesus, Paulus, dengan siapa itu namanya, saya sudah lupa itu agama saya. Ya, mungkin Tante Mika, silakan Tante Mika, mungkin ada yang disampaikan. Betul, itu ketika kita menggunakan akal pikiran, ketika kita berfungsi kembali kepada manusiawi, maka kita akan menemukan kebenaran itu ya. Bala-bala ya, alhamdulillah mungkin kamu melihat adanya perdebatan agama, adanya Bang Zuma, adanya Bang Yonatan, adanya Unirifa, memberikan pahaman bagi kalian yang menonton. Jadi gini teman-teman, makanya ketika ada perdebatan, gimana? Saya terpengaruh nih dari hoax juga nih, dari hoax. Oh, dari Bang Nandar. Oh, Bang Nandar, Masya Allah. Dari hoax Ya, nih. dari Bang Nandar. Sering debat dengan ini siapa, Mbak Mikana kan, Mbak Mikana namanya. Iya, Yonatan Nandar ya? Iya. Ya, jadi Yonatan Nandar ini salah satu evangelis yang memilih skill yang agak berbeda dengan apologet lain, yaitu penguasaan bahasa Ibrani. Nah, jadi ketika dia dulu Mika itu termasuk yang fan dengan Yonatan Nandar, tapi karena Yonatan Nandar tidak mau poligami ya, karena dia merasa belum mampu, akhirnya dia dan Mikana itu jarang diskusi lagi. Nandar, tanggung jawab Nandar, lu telah menjadi wasilah di bala-bala mualaf Nandar. Nandar, tolong sampaikan. Nandar ini memang jahat kali, Nandar ini. Ini lo saudara kita, lu mualaf gara-gara nonton lu sama Mikana, lu men. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Abang, gimana Bang? Ya, terima kasih banyak Bang. Masya Allah Nandar, Masya lalu Allah. besar banget Nandar. Jadi teringat dengan Rasulullah bersabda, salah seorang yang mendapatkan hidayah karena dakwahmu itu seperti kita mendapatkan unta merah. Kalau dikonversi ini seperti Bugatti warna merah. Masya Allah. Mudah-mudahan saya suatu dapat saat Bugatti Nandar. Nandar dapat Bugatti. Nandar dapat Bugatti. Ya. Aku dapat apa? Oke, Bang Bala-Bala. Bala dapat Bang yang sepeda.
mau disampaikan kepada Kak Sinta atau inspirasi begitu, karena Kak Sinta baru mengucapkan 2 kalimat syahadat di koma Bang Yonatan Nandar. Semoga beliau istiqomah. Ada mau disampaikan, mana tahu nanti kita naikkan yang lainnya. Silakan Tapi Bang bisa. di bala-bala. Aku pengen tahu dia, aku debat sama Mikana yang bagian mananya ya? Bahas tentang apa tuh? Tentang itu, tentang lu mau nikah sama Mikana terus nggak jadi. Si Mikana udah punya suami, anak, Dudul. Ya gimana bala-bala? Apa yang menjadi asbab kamu? Kenapa? Emangnya Nandar ini bicara apa? Apa yang membuat hatimu tergugah dengan ilmu yang diberikan Nandar ini? Tentang mereka berdebat masalah ketuhanan. Oh mungkin Oh udah iya, lama kali ya. masalah Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus adalah ciptaan. Wahyu 3:14. Nah, itu ya. Wahyu 3:14. Oh ya, sebelum kita lanjut ke yang lain, ya lanjut. Itu soalnya kemarin saya keluar dari ibadah saya gereja itu, ada saya buka di handphone kan, terus saya ketemu lagi itu debatan sama ini Bang Nandar dengan Mikana. Waduh, ternyata memang harus berusaha terus. Masya Allah. Ikuti terus. Tidak sia-sia pengorbanan lu Nandar. Benar Reva, kita ini hanya asbabnya. Di balik layar kita ini banyak yang mendukung kita. Ada Bang Wan, Bang Milo, Tante Mika, ya, Bunda Mila, siapapun lah yang Tante Mika menjadi support. Tante Ya, Mika malah ngerepotin gua, minta duit malah sama gua. Saya hanya minta terima kasih di Bang Nandar. Internet saya. Ya, saya tetap istiqomah bala-bala. Amin amin. Bangga Saya gua bisa sama lu live kayak Nandar. gini karena dibayarin wifi juga ya. Saya bisa baca Masya Allah. Islami karena juga disupport sama kawan-kawan. Sekarang belajar Masya Allah. bahasa Aramaik, nanti belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab sudah nanti, tapi entah kapan nih jadwal mulainya. Terima kasih. Nah, ide buat minggu depan kita udah nih, Masya Allah. Ya, Masya Nah, Allah. lanjut di bala-bala, jangan muji-muji Lanjut, Nandar. aku Nandar diam tuh dulu ya. perlu dipuji. Lanjut ya. Diam dulu Nandar. Lanjut di bala-bala, karena sebentar lagi saya mau menunjukkan dalil kenapa kita mengucapkan kata amin. Tadi yang diangkat oleh Zeto tadi, saya akan tunjukkan dalilnya, bukan dalih ya, beda. Dalil itu adalah perintahnya, dalih adalah alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan suatu perkara. Dalil yang kita bahas. Silakan di bala-bala sampaikan selesai dulu omongannya, silakan. Silakan Dek. Di bala-bala. Halo. Silakan Dek. Ya lanjut. Oh jaringan, siap. Silakan, kita gimana, ganti yang lain ya, di bala-bala ya. Ya, oke. Oke, saya selalu kapan-kapan nanti kami mungkin akan Naik mengadakan namanya dalam seminggu itu kesaksian para mualaf. Nanti datang ya kalau kami DM ya, undang ya. Di Komal ini juga ada perencanaan. Mudah-mudahan karena perlu itu buat apa, inspirasi buat para mualaf yang lainnya. Oke. Terima kasih di bala-bala, sehat selalu, tetap istiqomah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perlu dipahami ya, umat Islam itu ketika melaksanakan amalan-amalan itu bukan jahil, atau tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memang tidak ada perintahnya kecuali itu mubah. Paham ya? Nih saya ulang ini, saya harus bertanggung jawab dengan omongan saya nih. Saya nggak mau kita tuh jahil. Dengarkan baik-baik. Dalam Islam itu segala ritual liturgi itu harus ada dalilnya, bukan dalihnya ya, dalilnya. Kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu perkara agama karena itu termasuk dalam bid'ah kecuali memang mubah. Ya, kecuali mubah. Tapi sesuatu yang mubah kalau lebih banyak mudaratnya lebih baik tinggalkan, bisa jadi itu makruh nanti. Makanya ada ijma para ulama. Maka teman-teman, kita tadi dapat kritikan dari saudara Kristen Katolik mengatakan, dari mana kalian panggil amin? Mana di Al-Quran kata amin? Nah, dalam Quran surah Al-Fatihah, ketika selesai membacakan doa-doa dan Quran surah Al-Fatihah, kita selalu mengatakan kata amin. Dan tahukah Anda, kata amin itu akar katanya sama dengan kata amana, ya, kata a, ma, dan nun, alif, mim, dan nun, ya. Di dalam lafaz yang kita ucapkan itu lebih panjang. Dia memang beda teman-teman. Kalau panjang pendek itu merubah makna kata. Nah,
Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah perintah mengucapkan kata amin. Nah, inilah perintahnya dari langsung Nabi Muhammad, bukan ulama, bukan sahabat, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia ya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini. Lalu beliau mengucapkan amin. Artinya pengucapan amin ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memanjangkan suaranya ia berkata, dalam bab ini juga ada riwayat dari Ali dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata, hadis Wa'il bin Hujur ini derajatnya hasan. Pendapat ini banyak diambil oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan orang-orang setelah mereka. Mereka berpendapat bahwa seorang hendaknya mengeraskan suara amin dan tidak menyuarakannya dengan pelan. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Syu'bah juga meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr Abu al-Abasah, dari Alqamah bin Wa'il dan ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan kata apa? Amin. Jadi ini bukan perkara yang baru muncul kemudian diada-adakan oleh orang setelah Nabi Muhammad SAW, tapi sesuatu yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Kristen mengatakan keberatan dengan ucapan kata amin ini, emang kalian orang Ibrani ya? Kalian orang Yahudi ya? Kan kalian kitabnya bahasa Yunani, bahasa Latin. Gitu ya. Jangan permalukan diri kalian ya. Karena setahu aku kitab kalian itu dikanonisasi menggunakan bahasa Yunani. Kitab yang berbahasa Ibrani itu bukan kitab kalian, tapi kitab Yahudi yang kalian klaim sebagai kitab kalian, by the way. Ya, gitu. Kitab kalian itu Septuaginta, nggak ada kata amin dalam Septuaginta ya. Maaf nih orang Katolik ya, maaf orang Katolik, bukan menghina dan merendahkan nih. Setahu aku kitab kalian tuh kitab Septuaginta LXX, nggak ada kata amin di situ. Karena kitab kalian bahasa Yunani. Maaf ya, aku harus begitu ya, karena aku sedih aja lihat kalian tuh mempermalukan diri kalian gitu loh. Ya, begitu. Oke, David, apa yang mau ditanyakan David? Buka mic-nya David. Halo David, buka mic-nya. Halo. Silakan teman-teman Kristen. Yuk, David. Amin itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab serumpun. Masalahnya adalah Katolik bisa apa? Emang kitab kalian dari bahasa Ibrani. Kitab kalian kan Septuaginta. Kitab bahasa Ibrani kan orang Yahudi yang punya. Masalahnya apa? Aneh kalian ini loh. Yahudi aja nggak marah kok kalian yang sibuk gitu loh. Kalian tuh tau nggak, ibarat kata kayak orang ngerampok punya orang, terus ketika orang yang pemilik aslinya tidak masalah dengan orang lain yang memakai punya orang tersebut, kalian yang sakit hati gitu loh. Kalian ngambil punya orang, ini ibarat kata kayak gitu. Kalian ambil jilbab aku, terus tiba-tiba aku pinjamin jilbab. Kalian ngambil jilbab aku pinjamin jilbab aku sama Tante Mika, tapi kalian yang keberatan. Kan lucu kalian. Kayak gitu loh kalian tuh, kayak sorry ya, kayak nggak tahu diri tuh nggak sih, kayak nggak tahu diri aja, jatuhnya gitu. Halo Jack May. Halo Jack May, sucat melak bloong. Oh, Jack May nggak bisa bahasa Indonesia, kayaknya bahasa Thailand kayaknya. Jack May melak moong. Titi Rizal. Sucat melak moong. Oke, tunggu dulu ya Kak Titi ya. Kak Titi di jalan ya, Kak Titi di jalan. Halo Unu Keva. Halo Unu Keva. Halo Rasendra.
Pada diam nih orang-orang ini, ada apa ya? Pada diam semua nih orang-orang ini. Udah gantian lagi Nandar, udahlah bertugaslah lagi. Si Tante Mika sama ini ada Pak Dance nih, ayo udah Pak Dance aja nih. Aku istirahat teman-teman ya, aku mau bobo, ngantuk. Yaudah kalau nggak ada aku turun ya nih. Siap Bapak Nando, nanti kabar-kabari Kak Sinta, telepon-telepon beliau ya, temenin ya. Iya ya, oke nih, makasih. Makasih Bang Nandar, Temika. Ya, sama. Ya, Semua ya. sama-sama Bang, sehat selalu. Walafiat. Tante Mika ambil alih ya, aku mau istirahat ya. Aku nggak bisa di Yang sini di sama YouTube. sekali. Udah. Baik teman-teman yang di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Oke teman-teman yang di YouTube, kita close untuk hari ini tuh. Aduh, tanya-nanya aku Bang, aku jangan ditanya-tanya Bang. Tanya tentang agama apa? Turun Bu. Boleh Kak Sinta nanti kita teleponan ya. Ya makasih banyak Kak Bu Sinta. ya nasihatnya. Kak Sinta kalau nanti mau nongkrong di sini, mau belajar di sini, nengok perdebatan boleh ya, minta aja perbaikan nanti kita sediakan satu slot buat Kak Sinta ya, biar ada teman, biar tambah paham lagi seperti apa Islam ya. Iya. Makasih banyak Bu ya, bantunya aku. Siap Kak Sinta, sehat-sehat Masya Allah, tabarakallah saudariku yang muslimah sekarang ya, sudah muslimah kakak. Selamat datang di kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nanti kita teleponan. Baik teman-teman, Pak Imam kalau mau minta nomor rekening DM aja Kak Sintanya. Yang mau minta nomor rekening Kak Sinta langsung DM dia atau DM saya boleh, tapi saya nanti mending ke beliau aja langsung ya, mending DM beliau. Buat teman-teman yang di YouTube sudah 3 jam, kita close dulu, aku juga mau istirahat teman-teman ya. Bismillah, kita close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tambahkan aja ya ini kalau telepon. Ya insyaallah. Ya. Aku ngantuk sekali. Tante Mika, Di sini nulis lo nggak bisa ini ya. atau kita close aja, Nandar istirahat. Iya, close aja lah nggak apa-apa, udah jam 12. Nandar, Sekali di sini. close aja Nandar. Di mana kau? Sampai noise sekali. Nandar, Ini ada yang tutup, ada Nandar. nikahan di sini. Aduh, Pak, Bu, Nandar. Bu, katanya. Nandar tutup ini Nandar. Pakai sayur lebih enak nggak? Nah, berarti tambahan kan? Yang tambahan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.